Wanita ini mengajak sang presiden jajan di pinggir jalan. Kamu bilang apa yang ingin kamu makan adalah makanan lezat. Apa ini? Coba saja. Itu sangat lezat, Nyonya. Dia tidak mungkin memakannya. Apalagi dengan baunya. Sang presiden pun langsung melahapnya. Bagaimana? Enak. Selama Anda yang memesankannya, semuanya akan enak. Ah, sepertinya Anda sudah sedikit gila. Makan cemilan larut malam bersamamu terasa sangat nikmat. Aku sangat bahagia. Selama kamu bahagia, aku pun ikut bahagia. Benar, aku mau ke kamar mandi dulu. Kalian berdua tunggu sebentar. Sang asisten hanya bisa menghela nafas. Apakah kamu mau? Tidak, tidak. Saat ke kamar mandi, ternyata sudah ada seseorang yang menunggunya. Ada apa? Saya menerima sesuatu dari ayahmu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Ah, dia hanya membayar dengan harga murah. Yang harus kita selamatkan adalah Hing Hing. Kemudian ia mendapatkan panggilan. Halo saudaraku, ayah memintaku agar kamu bisa membantunya. Hing Hing dibawa pergi oleh mereka hari yang lalu. Dia disiksa sampai hampir mati oleh ayahnya dan hilang di Gunung Hansan. Pernahkah Anda memikirkan kembali apa yang Anda katakan? Apakah Anda pernah mengkhawatirkan hidupku? Dia hanya berada di sana selama 3 hari, dan saya berada di sana sepanjang hidup saya. Ia pun langsung mematikan panggilannya. Aku pergi dulu. Tunggu, mengapa dia tidak menjemput saya dan membiarkan orang lain yang menjemput saya? Kenapa dia tidak menjemputku, dia malah membiarkan orang lain menjemputku? Hah, hei, aku akan memberitahumu. Bocah bernama Tundra itu tidak bisa memperhatikanmu setiap hari. Atau biarkan saudaramu mengirimkan beberapa orang untuk melindungimu. Lagi pula, Anda masih peringkat kedua di antara para pembunuh. Aku masih di atasmu. Menurutmu, apa aku takut padanya? Terlebih lagi, dia tidak akan mengenaliku dengan pakaian ini. Gadis itu sangat jahat, ini tidak terlalu baik. Biarkan saja aku yang menyelesaikannya. Ya, Paman, lama sekali kamu pergi ke kamar mandi. Aku membelikan teh susu untukmu. Terima kasih. Baiklah, jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Aku ingin pergi berbelanja. Belanja itu menyenangkan, kencan juga menyenangkan. Kita bisa makan cemilan bersama dan pergi berkencan bersama. Tapi ayo kita cari pakaian dulu. Itu bagus sekali. Sejak wanita itu datang, senyuman di bibirmu semakin bertambah. Set ini sangat indah. Kalau suamiku yang memakainya pasti ganteng banget. Berapa harga jas ini? Ini jas edisi terbatas. Siapa yang mengizinkan Anda menyentuhnya? Toko pakaian ini terbuka untuk menyambut pelanggan dan pakaiannya digantung di sini. Kenapa saya tidak boleh menyentuhnya? Bagaimanapun Anda seharusnya menyambut pelanggan Anda. Kami siap menyambut pelanggan kami. Namun jas ini hanya dijual kepada mereka yang mampu membelinya. Ini edisi terbatas dan hanya ada 1 set saja. Tapi ini sudah dipesan tunangannya Presiden Lan minggu lalu. Jadi kamu tidak bisa menyentuhnya. Presiden Lan, mengapa ini kebetulan sekali? Saya adalah istrinya. Mengapa sangat lucu sekali. Siswa malang ini mengatakan kalau dia adalah istrinya. Tunangan presiden sedang mencoba pakaian di dalam. Beraninya kamu berpura-pura sebagai istrinya. Jika kamu tahu apa yang harus dilakukan, segera keluar dari sini. Jika tidak mau pergi, Anda pasti akan menyesal. Cepat keluar dari sini. Berhenti. Sang asisten pun menghentikan staf itu. Siapa yang berani mengganggu keluargaku? Paman, mereka menggangguku. Presiden yang terhormat, istri Anda sedang mencoba pakaian di dalam. Dia adalah orang palsu. Tapi jangan khawatir, datanglah ke sini dan lihat pakaiannya. Hei, sejak kapan jenderal punya tunangan? Istriku, jangan percaya apa yang orang lain katakan. Itu tidak mungkin. Tentu saja dalam hidup ini aku hanya memilikimu sebagai istriku. Kalian berdua dipecat. Siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan lelucon seperti itu. Semua orang tahu bahwa sang presiden selalu menggunakan kursi roda. Yang satu berpura-pura sebagai istri presiden dan satu lagi berpura-pura sebagai presiden. 2 penipu ini masih ingin mencuri di sini. Kalian berdua keluar dari sini sekarang. Jangan sampai kalian mengganggu tunangan presiden. Apakah kalian tahu dengan siapa kalian berbicara? Tak lama wanita itu pun keluar. Apa yang kalian perdebatkan di luar? Kemasi semuanya untukku. Baik Nyonya. Tapi ada seorang siswi yang berpura-pura menjadi istri presiden dan mengatakan bahwa Anda adalah orang palsu. Benar, cepat usir mereka. Jangan sampai kami terkena masalah. Ternyata orang itu adalah kamu. Anda bahkan berani berpura-pura menjadi tunangan suamiku.
Saya tidak akan membelinya lagi. Jadi saya mengembalikannya lagi. Apa yang kamu lakukan? Bukankah Anda mengatakan akan membayarnya menggunakan kartu hitam? Anda adalah wanita yang sebenarnya. Mengapa kamu takut pada mereka? Diam. Jangan bicara omong kosong lagi. Saat terakhir kali bertemu, apakah Anda masih belum menyesal untuk siapa Anda membeli pakaian ini? Tidak, sudah sejak lama saya ingin datang untuk mentraktir Anda. Awalnya aku membelikan baju ini sebagai hadiah untukmu, tapi mereka mengira aku adalah tunanganmu. Ternyata mereka lah yang asli. Kakak ipar, kita sudah berani menghina mereka. Kamu sudah bicara omong kosong. Kamu bilang padaku bahwa kamu adalah tunangannya. Kalau tidak, tidak mungkin dijual padamu. Anda benar-benar tidak tahu malu. Sekarang Anda bahkan berpura-pura menjadi tunangan saya. Istri saya adalah anggota keluarga resmi kami. Dan hari ini, istri saya diperlakukan dengan buruk. Aku merasa semakin kesal padamu. Sepertinya keluargaku sudah tidak ingin bekerja sama lagi dengan keluarga Anda. Tidak, bukan seperti itu Pak Tundra. Sebenarnya aku tidak bermaksud begitu. Untuk mengingat persahabatan kita, tolong ampuni keluargaku, yang tumbuh bersamamu. Bukankah ketika Anda melihat kakinya terluka Anda memutuskan pertunangannya dan melarikan diri ke luar negeri? Sekarang, ketika dia menjadi orang terkaya di dunia, Anda ingin kembali lagi bersamanya. Jangan kira saya tidak tahu. Bagaimana dia tahu? Sangat mengejutkan bukan? Saya tahu banyak. Jika Anda ingin menghancurkan keluarga saya, itu sama sekali tidak mungkin. Saya juga tahu tentang penggelapan pajak. Aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk bersembunyi. Mendengar ini ia sangat terkejut dan sangat bingung. Saya sukarela pergi ke luar negeri tanpa ada maksud dan tujuan yang lain. Tolong ampuni keluarga saya. Jika Anda bisa melakukan apa yang saya katakan, maka keluarga Anda akan aman. Dengan lemas, ia pun pergi meninggalkannya. Presiden, saya tidak tahu. Maaf Tuan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Maaf Presiden, itu karena kami buta. Tolong jangan pecat saya, pecat dua orang ini. Tolong laporkan berita ini. Seluruh industri harus melarang dua orang ini. Sedangkan untuk toko ini, berikan saja kepada saudaramu sebagai hadiah dariku. Sekolahmu jauh dari rumah. Aku sudah mengatur pengawal untukmu. Mulai sekarang, aku akan mengantarmu ke sekolah setiap hari. Terima kasih, kamu yang terbaik. Aku akan pergi ke depan sebentar. Terima kasih, kamu yang terbaik. Hei kamu menghinaku, apakah kamu ingin mati? Nyonya, kamu keterlaluan. Pergilah dari sini. Katakan padaku apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Kamu bahkan sudah mengabaikanku. Apakah kamu yakin aku tidak bisa membunuhmu? Pergilah. Oke, selamat tinggal. Saat berbalik, sang presiden ada di belakangnya. Siapa dia? Siapa dia? Sia seorang teman. Mengapa Anda terlihat sangat akrab? Aku tidak terlalu dekat. Hanya karena sebuah kebetulan, jadi aku menemuinya untuk menyapanya. Apakah Anda pikir saya orang bodoh? Ah, Paman. Kamu kenapa? Aku benar-benar tidak melakukan apapun dengannya. Berikan HP-mu. Aku tidak suka kamu dekat dengan pria lain. Tuan Tundra, apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Jika tidak ada apa-apa, mengapa kamu begitu khawatir? Sudah kubilang, dia dan aku hanya berteman. Kamu memperlakukanku seperti itu. Aku berjanji padamu aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Jika kamu ragu, ayo kita bercerai. Kamu ingin bercerai agar bisa bersama pria itu bukan? Pergilah dari hadapanku. Kita harus bercerai. Diam. Jangan ikuti aku. Sang presiden pun terlihat sangat kesal. Kemudian dia mengangkat panggilannya. Nyonya, mengapa Anda memblokir saya? Bukankah kami baik-baik saja? Nyonya, apakah Anda mendengar saya? Saya Lem Tundra. Ah, ternyata itu Anda. Halo, tolong jangan salah paham. Aku murid Nyonya. Sebelumnya dia selalu memujimu dengan mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling mencintainya dan memperlakukannya dengan baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kalian berdua saling kenal? Karena masalah ini, dia ingin segera menceraikanku. Itu tidak mungkin. Tolong dengarkan. Ketika dia berusia 7 tahun, dia dan banyak anak-anak lain ditangkap penjahat. Mereka ingin menjual kami. Dialah yang menyelamatkan semua orang, termasuk saya. Dia adalah penyelamat saya, jadi saya menganggapnya sebagai saudara saya. Ternyata aku sudah salah faham. Nyonya sudah pergi, tapi saya akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Jadi jangan khawatir. Hei, apakah menakutkan bila bersama orang seperti saya? Apakah aku yang sudah gila sekarang?
Di sisi lain, penjahat itu sedang bersenang-senang. Dia masih selalu ingin lari. Saya akan memakaikan tali anjing ini kepada Anda. Saya tidak akan lari lagi, saya tidak akan lari lagi. Saya pasti akan menyenangkan Anda, Tuan. Dia sangat bodoh. Awalnya saya memintanya untuk bertindak sedikit di sini. Tapi karena dia terlalu bodoh, ayo masuk ke dalam. Tuan Fuong, apa yang ingin Anda lakukan? Tak lama ada seseorang yang datang. Siapa kamu? Apakah Anda Qin Qin? Apakah kamu tidak ingat saya? Bukankah Anda bilang Tuan Fuong kejam dan kasar? Maka dari itu, Anda mengirim saya untuk membunuhnya kan? Sialan. Kenapa kamu begitu bodoh akhir-akhir ini? Ternyata dia sedang mencari seseorang untuk membunuhku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengenal Anda, Tuan Fuong. Jangan percaya padanya, saya tulus dengan Anda. Qin Qin, oh saya tahu. Kamu pasti berpura-pura tidak mengenalku karena kamu takut aku tidak bisa mengalahkannya kan? Jangan khawatir, aku sangat kuat. Pria itu pun memerintahkan bawahannya untuk menyerangnya. Namun dia sangatlah kuat, jadi mereka bukan tandingannya. Anda mengatakan bahwa Tuan Fuong berbohong, saya akan menggunakannya. Apakah masih mau bertarung denganku? Dasar penipu, hari ini aku kan membunuhmu. Tidak, tolong percayalah, Tuan Fuong, saya tidak memerintahkannya. Mohon maafkan saya, tolong lepaskan saya. Hei, bukankah kamu bilang kamu datang ke sini untuk menyelamatkanku? Kenapa? Tolong selamatkan aku akan dibunuh. Sebelumnya, kamu bahkan tidak mengakuiku, aku juga takut aku akan melakukan kesalahan. Sekarang jika kamu mengakuiku, oke aku akan membantumu membalas dendam.